Oke, episode 836 ya. Kita akan mendengarkan pembacaan pertanyaan dan jawabannya. Silakan Pak Pendeta Dr. Yehuda. Ya, baik Pak, dari seorang pria berusia 22 tahun, masih single, tinggal di Kerinci. Shalom Pak Eras, beberapa hari yang lalu saya melihat di Facebook muncul beberapa post mengenai salah satu pendeta di GSKI yang setelah saya baca dan dengarkan penjelasan mengenai keilahian Tuhan Yesus agak berbeda dan bertentangan dari penjelasan Pak Eras. Apakah ada klarifikasi Pak mengenai hal ini, karena mungkin akan membingungkan untuk jemaat yang mendengarkan pengajaran Bapak dan juga beliau karena berada dalam satu sinode namun berbeda secara pemahaman. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga serta tim Truth ID. Ya, dalam situasi di mana saya dibully, mestinya jangan menyerang langsung ya. Tapi enggak apa-apa, orang berhak mau bicara apa. Saya belum bicara mengenai Tritunggal, ya kan? Ya. Baru kenosis dan logos memang menyentuh Tritunggal. Jangan berpikir saya tidak percaya Yesus itu ilahi atau Allah loh. Jadi ada penggelapan penjelasan seakan-akan saya tidak percaya Yesus itu Allah juga. Nah, penggelapan seperti ini memang mengganggu saya atau bisa merugikan. Tapi dunia ini memang begini ya, kita hanya bisa diam saja dan menunggu campur tangan Tuhan. Kalau saya membuat klarifikasi sekarang, nanti bisa konflik. Saya diam saja dulu, nanti saya memberikan seminar mengenai Tritunggal. Saya percaya kalau saya di pihak Tuhan, Tuhan melindungi saya. Kalau saya tidak di pihak Tuhan, ya saya pasti dihukum. Dan orang-orang yang melawan saya diberkati Tuhan kalau saya memang tidak di pihak Tuhan. Tetapi dengan usaha sungguh-sungguh mau hidup suci, mencari perkenanan Tuhan, tidak mencintai dunia, fokus untuk pekerjaan Tuhan, sudah jelas bahwa kami di pihak Tuhan. Biar nurani orang yang nanti akan menjawab. Jadi kita tidak usah betototan, berdebat, adu argumentasi yang berbuntut melukai orang. Diam dulu. Terima kasih untuk apa yang dikemukakan ini. Saya berharap penanya memiliki nurani untuk bisa membedakan roh yang benar dan roh yang tidak benar. Ya, saya tidak menghakimi, sekarang terserah Anda menilai. Dari seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun sudah menikah. Shalom, saya telah menikah selama 17 tahun dengan suami saya. Suami saya terkadang bersikap cuek terhadap saya, bahkan pernah ada 1 tahun di mana dia tidak pernah menyentuh saya. Masalah ini terulang kembali dan setiap kali kami selalu berdebat tentang hal ini. Saya sering mencoba untuk berbicara baik dengannya, namun masalah ini terus berulang. Terkadang saya merasa kurang percaya diri dengan diri saya sendiri. Ketika dia mencoba untuk berhubungan intim, saya sering menolak atau meminta pelukan saja, dan dia selalu menolak dengan alasan yang tidak biasa. Saya merasa tidak dicintai, pernah terbersit dalam pikiran saya untuk selingkuh, meskipun suami saya tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki hubungan di luar pernikahan. Pertanyaan saya adalah, apakah saya berdosa jika saya meminta untuk tinggal terpisah dari suami saya? Saya merasa sangat tertekan dengan perilaku suami saya dan mengalami konflik batin yang sangat berat. Saya merasa seakan-akan tidak memiliki suami. Mohon jawaban dan nasihat yang diberikan. Anda berpisah dengan dia, apa untungnya? Apakah Anda lalu merasa tenang gara-gara itu? Mestinya Anda seperti firman Tuhan katakan, suami yang tidak takut Allah ditaklukkan, dimenangkan oleh kelakuan baik istri. Kalau Anda jauh dari dia, Anda tidak punya kesempatan menaklukkannya loh. Jadi sebaiknya Anda masih bersama dengan dia. Mari saya bina supaya saudara bisa menaklukkan suami dengan perbuatan baik. Itu jawaban saya. Oke. Berikutnya dari seorang wanita berusia 50 tahun, janda, tinggal di Jawa Timur. Dear Pak Erastus yang saya kasihi, sebelumnya saya mau berterima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya yang lalu. Semuanya itu memberikan saya satu arahan untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Bapak selalu mengajarkan kita untuk tidak terlalu memikirkan harta duniawi. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hati saya, apakah bedanya orang baik dengan orang bodoh? Awalnya begini Pak, kira-kira tahun 2015,
Adik suami saya harus keluar dari rumah mertuanya karena rumah tersebut diambil oleh pemiliknya, keluarga dari istrinya. Lalu karena kasihan maka suami saya menawarkan untuk menempati rumah kami yang kebetulan kosong secara gratis. Waktu berlalu, tahun berganti dan ipar saya sudah mulai membaik pekerjaannya, bahkan bisa membeli 2 unit rumah secara diam-diam, tidak memberitahu kami. Walaupun dengan cara installment atau cicilan. Rumah-rumah tersebut disewakan sementara dia tetap tinggal di rumah saya dengan cuma-cuma. Ipar saya ini juga masih mempunyai hutang modal usaha dengan suami saya Pak yang besarnya 3 digit. Dan hutang itu dari tahun 2012. Dan kami sama sekali tidak pernah menagih karena dia sendiri yang komit mau mengangsur pada saat awal pinjam dulu sampai sekarang tahun 2023 Pak. Tahun 2021 kemarin suami saya meninggal dan sekarang sudah hampir 3 tahun dari kepergian suami saya. Apakah saya jahat Pak jika saya minta rumah saya kembali untuk saya usahakan dalam kurung dijadikan rumah kontrakan? Jika saya tidak minta kembali, apakah saya bodoh Pak? Sementara dia menikmati hasil sewa rumahnya dan tetap tinggal cuma-cuma di rumah saya. Saya memikirkan hal ini berulang-ulang dan dengan hati-hati karena istri ipar saya ini adalah hamba Tuhan. Saya tidak mau salah karena kita juga tidak boleh menyakiti orang yang dipakai Tuhan. Maaf Bapak kalau terlalu panjang, semoga Bapak berkenan memberikan masukan. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati Bapak dan semua tim GSKI. Oh ya Pak, saya senang Bapak akan datang ke Surabaya besok Minggu. Saking excitingnya saya sampai ke Sutos minggu lalu Pak, dan ternyata saya salah jadwal. Sekali lagi terima kasih. Oke, saran saya kamu ketemuin saudaramu, beritahu bahwa kamu sudah janda, kamu tidak punya penghasilan, kau minta rumah itu. Tidak salah. Bukan duniawi. Kamu harus membela hidupmu supaya tidak jadi beban bagi orang lain, dan kalau kau punya anak-anak, kamu juga harus membela anak-anak. Lakukan itu, kamu tidak bersalah. Dan itu hakmu, karena Tuhan mempercayakan itu sebagai milikmu. Jika ada perkembangan nanti, hubungi saya, supaya saya bisa membantu kamu apa yang bisa saya lakukan. Ya. Kalau ada kesulitan, ya, misalnya dia tidak mau keluar, lalu bagaimana. Oke, saya kira itu saja. Jadi kamu tidak salah, kamu menemui sepasang suami istri, harus dua-duanya, dan kemukakan alasan bahwa kamu juga membutuhkan nafkah. Oke, Tuhan memberkati. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 30 tahun, sudah menikah, tinggal di Bangka. Shalom Pak Eras, saya minta doanya untuk papa saya yang sedang sakit kanker paru. Papa belum mengenal Tuhan Yesus, saya sedih sekali Pak melihat dia menahan sakitnya. Mohon doanya Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga mengenal Bapak atau Papa dari wanita ini. Tolonglah ya Bapa, di dalam tanganmu kami serahkan orang tua atau Papa dari wanita ini. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa kami berdoa. Amin. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 54 tahun, sudah menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Pak Eras, saya mengikuti pengajaran Bapak sejak Bapak melayani di Surabaya. Saya selalu menangis merasakan kasih Tuhan. Sejak pandemi sampai sekarang, saya dan suami, mama saya, kakak, adik, mengikuti semua pengajaran Bapak melalui YouTube. Mulai doa pagi yang tidak pernah kami lewati, semuanya Pak. Kami merasa benar-benar diubahkan. Dulu waktu saya anak-anak dan remaja mengikuti pengajaran Bapak Pendeta tertentu yang mengajarkan pengajaran mempelai, hidup suci, tidak bercacat dan bercela. Berpakaian putih bersih tanpa cacat untuk layak menjadi mempelai Tuhan. Tapi beliau sudah lama meninggal. Saya menemukan kemiripan dengan pengajaran Bapak, berarti memang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan sudah bukakan pengajaran yang benar lewat Pak Eras saat ini. Kami rindu sekali-sekali mau datang ke MAG merasakan lawatan Tuhan secara langsung, mungkin saat Natal atau Tahun Baru Pak. Semoga terlaksana. Yang jadi beban saya saat ini adalah anak-anak Pak. Anak saya ada yang di Australia, mereka sudah tidak percaya dengan gereja setempat, seperti salah satu gereja yang disebutkan, yang menurut mereka ada skandal-skandal keuangan. Jadi mereka tidak bergereja. Sesekali mengikuti YouTube. Kalau saya ke sana mengikuti ibadah GSKI online, mereka mau mendengar juga, tapi tidak mengerti katanya. Anak saya yang di sini masih remaja SMP, juga tidak bergereja. Sekali saya bawa ke gereja setempat, saya sedang mencari tempat ibadah untuk mereka, untuk remaja dan kaum muda.
Saya ingin anak-anak saya juga bisa sampai di LB3 bersama saya, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Mungkin ada online khusus remaja dan kaum muda yang rutin setiap minggu. Terima kasih banyak Pak Eras, kiranya tangan Tuhan selalu menuntun Bapak, memberkati Bapak serta keluarga. We love you. Ini tinggal di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya, di Sutos, Ya. kami ada cabang, itu di bawah pembinaan saya juga, namanya Rehobot. GSKI Rehobot di Sutos, Ya. Surabaya, Town Square. Town Square di lantai LV, ya. Saya akan datang ke sana secara berkala, ya. Oke, Tuhan memberkati. Berikutnya dari seorang wanita berusia 26 tahun belum menikah tinggal di Batam. Ya. Shalom Pak, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Itu artinya ketika seseorang membuat hati saya sangat kesal, itu terjadi untuk kebaikan saya. ya, Bagaimana cara saya mengerti untuk kebaikan apa itu terjadi? ya. Saya jawab Ya. supaya kamu sabar, belajar mengasihi musuh, menerima orang yang menyakiti kamu. Kalau kamu tidak pernah ketemu musuh, kamu tidak pernah punya pengalaman mengasihi musuh. Kalau kamu tidak pernah ketemu orang yang menyakiti kamu, kamu tidak pernah punya pengalaman menerima orang yang menyakiti kamu. Tuhan memang bekerja di sini untuk menyempurnakan kamu. Apakah dengan mendiamkan orang tersebut dan tidak balik membalas, membuat dia kesal, artinya saya mengasihi dia? Atau bagaimana cara saya mengasihi musuh? Terima kasih. Ya, tidak harus bicara, tidak harus berbuat apa-apa, diam, tapi tidak mengharapkan kecelakaan orang. Tidak mengharapkan orang itu celaka, itu mengasihi musuh. Oke? Jelas ya? Iya. Walaupun diam, tidak harus mesti bicara. Ya, terus. Berikutnya pertanyaan dari salah satu orang tinggal di Meksiko, Pak. Sudah Wah, menikah, jauh bener ya. memiliki 2 orang anak. Ah, Shalom Pak Eras, saya sudah ikut Pak Eras dari tahun 1996 sejak di gereja Tiberias. Tiberias dan sekeluarga Jemaat Rehobot sebelum meninggalkan Indonesia awal 2011. Iya. Sampai sekarang masih tinggal di luar negeri di Meksiko. Iya. Semua Truth ID saya ikutin, doa pagi dari sejak dibuka sampai sekarang ini ikut terus. Seminar Logos dari seri 1 sampai seri Alpha dan Omega saya ikutin. Semua khotbah Pak Eras saya dengerin, saya sangat luar biasa terberkati juga keluarga saya. Saya mau bertanya Pak, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, Adamlah yang akan menjadi juru selamat dan yang menjadi yang sulung seperti yang disandang Yesus. Iya, tapi tidak bisa dikatakan juru selamat karena tidak ada yang jatuh dalam dosa. Tapi Adam menjadi pokok keselamatan yang menjadi teladan semua anak cucunya, bukan juru selamat. Adanya juru selamat karena sudah ada kebinasaan atau kejatuhan manusia dalam dosa. Terus, Kalau itu yang terjadi, apakah berarti Yesus tidak akan pernah eksis? Kalau kemungkinannya, jawabannya iya, ada perasaan sedih yang saya alami karena cinta kepada Yesus. oh puji Tuhan, you cinta Yesus. Iya. Apakah Yesus tetap ada? Ini kan pertanyaan berandai-andai. Bisa saja. Bisa saja. Tapi kita tidak bisa menjawabnya karena ini tidak terjadi. Sekarang yang kita terima apa yang sudah terjadi. Yesus menjadi Tuhan, menjadi Allah artinya hakim dan penguasa yang kita junjung tinggi. Oh iya Pak, baru-baru ini waktu ikut ibadah minggu online, Pak Kyong mengumumkan bahwa buku kenosis sudah ada. Bolehkah saya mendapat PDF-nya Pak? Ya. Kalau ada beserta PDF Logos, Alpha, dan Omega juga. Terima kasih sebelumnya. Ini harus dibagi nak ya. Iya. Termasuk Alpha Omega ya. Karena jauh di Meksiko harus dibagi PDF-nya. Ya. Ya. Juga tentang Alpha Omega nanti minta Pak Yehuda ya. Kita harus beri. Oke, Tuhan memberkati. Iya, ini doa saya selalu Pak Eras beserta semua keluarga besar dibawa terus ke higher level persekutuan dengan Bapa. Makin Semua pasti tinggi. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan pelayanan-pelayanan Pak Eras. God Amin. bless. Amin. Amin. Dari seorang wanita berusia 40 tahun, sudah menikah tinggal di Surabaya. Saya mau bertanya, apakah yang harus saya perbuat dengan suami saya yang sudah bekerja, tetapi gajinya tidak diberikan ke saya, malah suka berhutang. Gaji saya selalu buat nutup hutang dan kebutuhannya. Kalau dia tidak diberi uang, marah-marah dan saya memberikan karena tidak mau pertengkaran kami didengar tetangga atau saudara. Kadang saya lelah mengalah dan ingin mengakhiri pernikahan ini dan mengusirnya dari rumah saya yang telah saya beli sebelum menikah. Saya juga tidak berani membuka aib suami ke saudara maupun ke mentor saya.
Jujur saya kadang tersulut marah-marah karena sudah penat dan lelah. Mohon bantuan, saran, dan arahannya. Terima Yang kasih. pertama, jangan lagi membayar hutang dia. Ya. Apapun yang terjadi dan jangan takut Anda ribut didengar tetangga. Kalau memang harus dengar ya sudah. Daripada Anda jadi stres bahkan depresi. Dia tahu bahwa Anda malu kalau keributan terjadi. Dia menjadikan itu senjata. Yang kedua, you ceritakan ini ke mentor. Jangan you diam. Supaya you berbagi beban. Dan jangan banyak bicara terhadap suami yang seperti ini. Dia pria yang belum utuh jiwanya. Jadi kamu yang harus bertumbuh dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan, Tuhan akan pasti bela kamu. Amin. Dari seorang pria berusia 55 tahun, menikah, tinggal di Jawa Barat. Sudah 8 tahun hak saya tidak diberikan oleh adik. Terakhir 1 tahun yang lalu, dia berjanji untuk mengurangi jumlah yang sebenarnya dan hanya membayar 30% dari utang tersebut. Tetapi hingga sekarang dia belum membayar. Kami semakin terpuruk, di mana saya juga memiliki hutang kepada orang lain dan kami sedang menghadapi kesulitan. Saya selalu berdoa agar saya bisa mendapatkan rezeki dari sumber lain, namun pekerjaan pun sulit saya dapatkan. Pertanyaan saya adalah, apa yang seharusnya saya lakukan ketika anak-anak dan istri saya semakin kurus dan kami sering sakit? Saya berharap untuk mendapatkan doa dan saran dari Bapak Gembala dan saudara-saudara sekalian untuk menerangi kehidupan kami, agar hidup baru kami memiliki makna yang lebih berarti. Terima kasih banyak. Yang pertama, you harus bicara kepada adik hak-hakmu. Bahwa orang yang dia hormati, apakah itu orang tua, untuk bisa menasehati. Lalu kalau ada babinsa misalnya, ada aparat kepolisian yang tidak perlu kita persoalkan secara hukum, tetapi bisa memberi peringatan bahwa jika itu melanggar hukum, itu ada sanksi hukumnya. Tidak bermaksud jahat, tetapi sebaiknya Anda temui dia dan mengungkapkan apa adanya. Bahwa orang yang dia hormati bisa pendeta, bisa om tante, atau bisa membawa aparat yang tidak bermaksud mau memperkarakan secara hukum tetapi menasehat. Oke, saya kira itu dulu. Ya, dari seorang wanita berusia 26 tahun, tinggal di Sibolga, Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, mungkin ini bukan pertama kali saya bertanya ke Pak Eras, ini yang ketiga kalinya Pak. Saya mau cerita sedikit, saya punya kekasih di mana kami saling berjanji untuk bertujuan ke jenjang yang lebih serius. Di minggu lalu kekasih saya dan keluarganya mengalami duka mendalam, yaitu adiknya dipanggil Tuhan. Mohon doanya ya Pak Eras, supaya sekeluarga diberi penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Namun di balik itu Pak Eras, saya pernah chat ibunya dengan menanyakan kabarnya, keadaannya, namun tidak direspon. Dilihat pun sama sekali tidak. Padahal ibunya selalu online menanyakan kabar anaknya, yaitu kekasih saya. Semenjak kepergian anak bungsunya, kekasih saya jadi lebih sering ditelepon, ditanyakan kabarnya. Mungkin itu bukan hal yang salah Pak. Hanya saja saya merasa ibunya seperti tidak respect pada saya dan seperti tidak suka anaknya dekat dengan saya setelah ada satu hal di mana anaknya datang ke rumah saya setelah 2 hari anak bungsunya dimakamkan. Tapi ketika saya berpikir seperti itu Pak Eras, saya takut untuk menyampaikan itu pada kekasih saya karena saya akan tahu jawabannya seperti apa. Jawabannya pasti menyuruh saya mengerti dan memahami situasi dan mungkin akan marah pada saya, di mana itu akan menimbulkan permasalahan antara kami. Namun di balik itu saya berpikir bahwa ibunya seperti menguras waktu anaknya terus. Di mana kenyataannya suatu saat nanti seorang anak akan tetap mencari hidupnya masing-masing dan meninggalkan orang tuanya masing-masing untuk memulai kehidupan yang baru dengan orang lain. Di sini saya minta nasihat Bapak, apakah saya salah berpikir seperti itu atau saya harus terus mengerti dan memahami situasi ini entah sampai kapan Pak? Terima kasih. Enggak, saya kira kamu jangan bicara kepada calon suamimu mengenai hal ini. Kamu diam saja, ya. Iya. Itu akan menjadi runyam nanti, kacau. Kamu diam saja. Ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan cepat. Kita hanya mengalir, melewati hari ke hari, sampai endingnya nanti bagaimana Tuhan yang mengatur. Kamu ada kekhawatiran. Kamu khawatir tidak jadi menikah. Ya. Kamu khawatir nanti kamu dicampakkan. Kamu kurang menghormati Tuhan dengan sikap ini. Mestinya kamu berpikir Tuhan lebih dari cukup dalam hidupmu.
Dengan demikian kau memuliakan Tuhan dan Tuhan pasti membela kamu. Ingat, jangan banyak bicara, jangan sentuh-sentuh soal sikap ibunya. Jalani, minta pimpinan Roh Kudus apa yang harus kamu lakukan. Amin. Pertanyaan dari seorang pria berusia 35 tahun sudah menikah tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Apakah saya berdosa jika saya tidak sering mengunjungi ayah kandung saya? Ya, terus. Om Eras, saya adalah seorang anak yang dahulu terlahir bukan seorang Kristen. Iya. Saya mengenal kekristenan setelah masuk SMP Kristen Kristen swasta di Solo. Hmm. Dulu saya semula beragama Hindu, tetapi saya hanya sebatas ikut-ikutan saja karena sejak kecil dirawat oleh kakek dan nenek saya. Karena ayah dan ibu saya bercerai, penyebabnya karena ayah saya sering main perempuan dan suka membohongi ibu saya. Karena sejak kecil saya dan ibu saya tidak dinafkahi ayah saya diasuh oleh kakek dan nenek dari ibu saya. Singkat cerita, setelah dewasa saya diberitahu oleh pihak keluarga saya dari ibu kalau ayah yang sekarang ini adalah ayah tiri dan ayah kandungmu sejak kecil meninggalkan kita sejak bayi. Setelah saya diberitahu semuanya, saya mengecek kebenarannya dengan mendatangi ayah kandung saya di Klaten. Saya diberi alamatnya. Waktu itu saya masih di bangku kuliah, ternyata semuanya benar, Om Eras, apa yang diceritakan keluarga dari ibu saya. Tetapi diri saya merasa aneh, Om Eras. Kenapa ya saya tidak ada rasa benci, marah, dendam kepada ayah saya? Apakah hati saya sedang dikendalikan oleh Tuhan Yesus? Setelah saya mendatangi rumah ayah saya belum menikah. Nah, setelah saya menikah, saya sudah tidak pernah mendatangi rumah ayah saya yang di Klaten. Saya juga merasa bersalah sebenarnya sebab kakek dan nenek saya dari ayah meninggal pun saya tidak hadir. Adik saya dari istri baru ayah saya meninggal karena COVID tahun kemarin, saya juga tidak hadir karena berhalangan pekerjaan. Tetapi walaupun saya tidak pernah mengunjungi, saya hanya bisa lanturkan doa kesehatan, keselamatan, umur panjang bagi ayah saya agar hidupnya dipulihkan Tuhan, walaupun agamanya non-Kristen. Saya juga sempat diajak pindah agama, tapi saya menolak karena saya merasa nyaman di kekristenan. Tetapi saat saya lebih mengenal kebenaran firman Tuhan melalui penyampaian firman Om Eras di YouTube, TV Live, saya semakin nyaman dan diberkati, dan saat ini saya bergereja di satu gereja dengan pengajaran yang satu aliran sama seperti Om Eras ajarkan, yang digembalakan oleh salah seorang pendeta. Ya, ini saya kenal pendetanya. Baik, ya. Saya bersyukur ibu saya saat ini boleh hidup bahagia bersama ayah saya dengan bahagia. Beliau sangat menyayangi saya walaupun bukan anak kandung. Saya dianggap anak kandungnya sampai disekolahkan ke jenjang perkuliahan. Di pikiran saya merasa takut jika saya tidak mengunjungi bahkan merawat ayah saya. Karena bagaimanapun beliau tetap ayah kandung saya. Dengan segala perilakunya yang sudah menelantarkan saya sejak bayi tidak dinafkahi. Dari kisah saya ini, apakah saya berdosa, Om Eras, jika saya tidak lagi mengunjungi ayah saya? Sebab jika saya mengunjunginya, ibu saya merasa sedih. Mengapa orang yang sudah membuat hidup kita menderita, tapi masih saya kunjungi? Itu yang saya cemaskan, Om. Jadi gini, Ya. tetap memperhatikan ayah kandung Ya. tanpa ibu tahu. Dan tentu dalam batas-batas tertentu. Ya. Ya, karena dia juga sudah punya keluarga. Oke, terus. Ya, ini Tetapi saya berdoa, tetapi saya berdoa tidak lupa mendoakan tidak lupa ayah. mendoakan ayah saya dan keluarganya yang baru agar tetap sehat, bertobat dan dipulihkan Tuhan. Mohon masukan dan tuntunannya Om Eras supaya berkenan menjawab Ya, pertanyaan saya. tetap harus memperhatikan orang tua kandung, tapi dalam batas tertentu, karena dia juga sudah punya keluarga, dan yang paling penting jangan sampai ibumu tahu, itu akan melukai dia. Oke, teruskan. Terus hormat terhadap bapak tiri jangan kurang. Kamu harus anggap seperti orang tua kandungmu, apalagi kamu sudah merasakan budi baiknya, kasih sayang sampai kamu dikuliahkan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Barat. Shalom Pak Eras, semoga sehat selalu. Saya ingin bertanya, jika kita menyadari sudah sangat dipermainkan iblis dan kita menghujatnya dengan kata-kata kasar, apakah masih bijak? Misalnya, iblis malaikat haram, iblis kotoran, iblis pembawa sial. Ya enggak perlu. Karena hal itu malah membuat kita juga jadi melampiaskan emosi, ya kan? Terus Kadang saya berpikir masih mending berucap demikian pada musuh yang sebenarnya daripada sesama makhluk ciptaan. ya terhadap siapapun tidak perlu kita mengucapkan kata-kata yang kotor, ya. Di Alkitab dikatakan Mikael tidak menghujat iblis ketika mereka merebut mayat Musa, ya kan? Jadi tidak perlu, nggak usah.
Terus Ya, mohon maaf tulisan sedikit pedas. enggak pedas, bagus ini ya. Terus Saya juga mendengar kondisi Bapak sedang kurang stabil ini secara kesehatan mungkin Pak ya. ya, Saya turut mendoakan Bapak di setiap doa pribadi saya. Semoga Bapak merasakan peluk kasih ini meskipun saya bukan jemaat Bapak. Terima kasih Tuhan aduh, memberkati. terima kasih. Peluk kasihmu saya balas dengan big hug. My big hug for you too. Oke, amin. Dari seorang wanita berusia 50 tahun sudah menikah tinggal di Denpasar. Ya, Pak, bagaimana saya menghadapi sikap suami yang egois, kata-katanya pahit, dan negatif thinking? Saya buka toko, suami bantu sesuka dia. Keuangan saya pegang. Suami, anak suami, anak, orang punya. orang punya orang Oh, kaya. anak orang kaya, ya. Sedang saya orang biasa. Suami tidak pernah kasih uang karena dia pikir toko saya menghasilkan. Kami selalu tengkar masalah pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dia selalu protes sikap saya yang tidak berkenan. Dia tidak punya teman dan tidak akur dengan saudara kandung. Putra kami satu, hubungan seks kami dingin sejak lama karena saya tidak terima dengan sikapnya dan dia pun tidak mau memperbaiki. Saya kasih khotbah-khotbah dari YouTube supaya Tuhan jamah hatinya yang keras. Tapi masih belum bisa berubah karena pikirannya selalu negatif dengan semua orang. Bagaimana saya harus menghadapinya biar saya bisa mengampuni perbuatannya? Terima kasih Pak. Cara menghadapinya kamu jangan banyak bicara. Kau pasti ada bicara-bicara yang melukai dia atau menimbulkan perdebatan. Kamu diam saja. Tunjukkan kehidupan kamu yang agung, yang mulia. Dengan cara itu Tuhan merubah dia. Ya bukan dengan ajaib atau mujizat. Tapi dengan cara kelakuan kamu benar-benar baik. Ya oke, ini episode 836. Kita akan bertemu di episode 837. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.